Do you want to be healed? Get up and walk. If he was supposed to be healed, God would have done it himself. That's an interesting point. Your fame is spreading, the good kind. You have... Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Membuat mujizat, keajaiban, bukan hal yang sulit. Dia penuh dengan mujizat. Bahkan dia adalah mujizat itu sendiri. Mujizat-mujizat berikut ini hanya mewakili sebagian kecil dari keajaiban yang tidak terhitung banyaknya yang telah dilakukan Yesus dalam kehidupan orang-orang. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya di dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 21 ayat 25. Mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam pelayanan publiknya adalah mengubah air menjadi anggur pada pernikahan Kana di Galilea. Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan ibu Yesus, Maria, di pesta pernikahan. Yesus baru saja mengumpulkan sekelompok sahabatnya di ayat-ayat sebelumnya. Ini akan menjadi pengenalan nyata bagi para murid tentang siapa Yesus itu. Maria datang kepada Yesus ketika tuan rumah kehabisan anggur. Ia tahu bahwa Yesus mampu mengendalikan situasi. Ia mendekati Yesus, dan Yesus mengatakan kepada ibunya bahwa waktunya belum tiba untuk mengungkapkan dirinya kepada dunia. Maria memberitahu para pelayan untuk melakukan apapun yang dikatakan Yesus kepada mereka. Yesus meminta mereka untuk mengisi 6 pot air penuh dengan air. Kemudian ia menyuruh mereka untuk mencedoknya dan memberikannya ke pemimpin pesta. Pemimpin itu terkejut karena mengetahui ternyata masih ada anggur yang begitu baik yang disimpan oleh pengantin pria. Ia pun memuji sang pengantin pria. 2. Menyembuhkan hamba perwira. Matius 8 ayat 5 hingga 13. Seorang perwira memiliki seorang pelayan yang menderita kelumpuhan. Perwira ini mendengar bahwa Yesus berada di Kapernaum dan mencari Tuhan untuk menyembuhkan hambanya. Yesus setuju untuk pergi ke rumah orang itu untuk menyembuhkan hambanya. Perwira itu seorang pria yang kelihatannya sangat rendah hati dan beriman, berkata bahwa dia tidak layak menerima Tuhan datang ke rumahnya. Tetapi pria ini percaya akan kuasa Yesus sedemikian rupa sehingga ia dapat memerintahkan penyembuhan yang dilakukan dari jarak jauh dan orang itu akan disembuhkan. Orang itu pergi dengan keyakinan mengetahui bahwa hambanya telah sembuh. Alkitab mengatakan bahwa penyembuhan terjadi segera setelah orang itu menaruh imannya pada kuasa Tuhan. 3. Menenangkan badai. Markus 4 ayat 35 hingga 41. Ketika Yesus dan para murid sedang menyeberangi danau Galilea, badai datang. Badai ini mengancam akan menenggelamkan perahu kecil itu. Tetapi Yesus dengan tenang tidur di bagian belakang perahu, sementara para murid panik. Mereka membangunkan guru dan bertanya kepadanya, apakah dia tidak peduli dengan kondisi mereka. Yesus berdiri dan berbicara kepada angin badai itu dan memerintahkannya untuk tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 4. Penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 hingga 15. Di Yerusalem, Yesus bertemu dengan seorang pria yang telah sakit selama 38 tahun. Pria ini sedang berbaring di samping kolam air yang diyakini memiliki kekuatan penyembuhan. Pria itu percaya pada air untuk menyembuhkan kondisinya, tetapi tidak ada yang membantunya masuk ke dalam air pada waktu yang tepat. Yesus bertanya kepada orang itu, apakah dia ingin disembuhkan?
Pria itu menjawab bahwa dia memang ingin disembuhkan, tetapi dia tidak mampu membantu dirinya sendiri. Yesus menyuruhnya untuk berdiri sebagai orang yang disembuhkan dan mengangkat tempat tidurnya dan berjalan. Seketika itu juga, orang itu menjadi sembuh dan bisa berjalan. 5. Menyembuhkan 2 orang buta. Matius 9 ayat 27 hingga 31. Kisah Yesus menyembuhkan orang buta sangat banyak. Dalam kisah ini, Yesus menyembuhkan 2 orang buta yang datang kepadanya, meminta belas kasihan atas kondisi mereka. Bagian ini berkaitan dengan beberapa mujizat Yesus dan orang-orang ini baru saja mendengar tentang Tuhan membangkitkan seorang gadis dari kematian. Pertanyaan sederhana Yesus kepada orang-orang ini adalah, apakah mereka percaya Dia mampu menyembuhkan mereka? Dalam iman sederhana, mereka mengatakan bahwa mereka percaya. Yesus menjamah mereka dan mereka disembuhkan. 6. Memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 1 hingga 15. Meskipun ada beberapa kisah tentang Yesus memberi makan kepada banyak orang yang mengikutinya, namun yang paling menarik adalah kisah yang ditemukan dalam Yohanes pasal 6. Yesus telah mengajar orang-orang sepanjang hari dan sekarang sudah larut malam. Mereka berada di tempat terpencil dan tidak punya makanan. Orang-orang menjadi lapar dan Yesus memperhatikan mereka dan peduli kepada mereka. Namun Yesus juga melihat kesempatan untuk mengajar murid-muridnya. Dia bertanya kepada Filipus di mana mereka harus membeli roti. Tidak ada pasar di sekitarnya. Mereka tidak punya cukup uang untuk memberi makan semua orang, bahkan jika ada tempat untuk membeli makanan. Yesus bertanya begitu bukan karena ia khawatir akan hasilnya, melainkan agar dia bisa membuat para murid melihat gawatnya situasi dan menyaksikan mujizat yang akan terjadi. Andreas membawa seorang anak laki-laki kepada Tuhan yang sedang makan siang dengan porsi kecil. Itu terdiri dari 5 potong roti gandum dan 2 ikan kecil. Yesus mengambil persembahan sederhana itu dan mendoakannya. Dia memecahnya menjadi potongan-potongan kecil dan membagikannya kepada murid-muridnya yang membagikan potongan-potongan itu kepada orang-orang. Para murid terkejut mengetahui bahwa makanan yang mereka bagikan tidak pernah habis. Mereka bahkan mengumpulkan potongan-potongan makanan setelah semua orang kenyang dan terkumpul lebih banyak sisa roti daripada semula. 7. Yesus berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 16 hingga 27. Tepat setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, ia mengirim murid-muridnya dengan perahu untuk menyeberangi Danau Galilea. Mereka mendayung sekitar 5 kilometer atau 3 mil melintasi laut. Angin kencang menerpa mereka. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Dia. Mereka benar-benar takut melihat seseorang berjalan di permukaan laut. Yesus berbicara kepada mereka dan mereka segera mengenal suaranya. Mereka menyambut Dia ke dalam perahu. 8. Menyembuhkan orang tuli. Markus 7 ayat 31 hingga 37. Yesus bersama orang banyak ketika seseorang membawa seorang tuli kepadanya. Yesus menjauhkan orang itu dari orang banyak dan berkomunikasi dengannya. Yesus menunjukkan kepada orang itu bahwa Dia memahami kondisi orang itu dengan menyentuh telinganya. Lalu Yesus meludah dan menjamah lidah orang itu. Yesus kemudian mengadah ke langit dan berkata kepada orang itu, "Ephata," dalam bahasa Aramik berarti terbukalah. Yesus membuka telinga orang ini dan membebaskan lidahnya. Orang itu pun kini dapat mendengar dan berbicara dengan jelas. 9. Penyembuhan 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Saat Yesus menuju ke Yerusalem, Dia bertemu dengan 10 orang kusta. Sebagai orang buangan dan orang sakit,
Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendekati masyarakat umum. Mereka memanggil Yesus dari jauh dan meminta belas kasihan. Yesus hanya menyuruh mereka pergi kepada imam agar mereka dapat dinyatakan tahir. Saat mereka melakukan perjalanan untuk menemukan imam, tubuh mereka disembuhkan. Yesus tidak perlu menyentuh mereka. Dia tidak perlu meminta mereka untuk menunjukkan iman. Hanya melalui kehendaknya, Dia mampu menyembuhkan orang-orang ini. Begitu mereka menyadari pembersihan mereka, salah satu penderita kusta kembali kepada Yesus dan sujud menyembah Dia. Pria ini ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kuasa penyembuhan yang ditunjukkan kepadanya. Orang ini adalah orang Samaria. Yesus bertanya, di mana 9 lainnya? Mereka tidak kembali untuk mengucapkan terima kasih. Yesus memberitahu orang ini bahwa imannya telah menyembuhkan dia. Orang ini tidak hanya mendapatkan kesembuhan fisik, seperti halnya semua penderita kusta lainnya, tetapi dia juga mendapatkan kesembuhan spiritual. 10. Kebangkitan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 hingga 44. Maria, Marta, dan Lazarus adalah saudara kandung yang tinggal di Betania. Mereka adalah sahabat Yesus. Yesus tahu bahwa Lazarus sakit dan bahkan tahu bahwa dia akan mati. Tetapi Yesus juga tahu bahwa penyakit dan kematian Lazarus adalah untuk memuliakan Yesus dan menyatakan kuasanya. Yesus menangis ketika dia melihat kesedihan Maria dan orang-orang Yahudi. Yang lain mulai mempertanyakan kedaulatan dan kuasanya. Mereka tahu dia mampu melakukan begitu banyak, tetapi mereka tidak percaya dia memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan. Yesus menyuruh mereka untuk membuka kuburan Lazarus yang telah mati 4 hari. Maria memandang Yesus dan berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Yesus menjawab, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mereka lalu membuka kubur Lazarus dan Yesus berdoa kepada Bapanya. Setelah itu, Yesus memanggil Lazarus untuk bangkit dari kubur. Lazarus pun keluar dari kubur dengan kondisi masih terbungkus kain kafan. Banyak yang percaya kepada Yesus, namun tidak semua. Orang-orang Farisi dan para imam kepala mulai merencanakan untuk membunuh Sang Anak Allah. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa,